Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Indah. Nah sekarang waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang ada di sosial media Islami Indah di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dulu, dari @yuniaanto2122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz Ustazah, apakah ada amalan khusus untuk anak agar dimudahkan dalam hafalan Al-Qur'annya? Soalnya anak saya kelas 3 SD. Saya ikuti kegiatan tahfiz di kampung saya di juz 30. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang di juz 29. Di setiap saya temani murajaah, dia sepertinya kesulitan. Di setiap akan setoran ke ustadznya. Terima kasih. Nah ini Abi Abdullah, mohon izin dijawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada penanya yang budiman dan juga para pemirsa daripada Islam itu Indah. Ada salah satu amalan saya diajarkan oleh orang tua, yaitu membaca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghuzaa'an ahwa. Kemudian baca sanukri'uka fala tansa sebanyak 7 kali. Sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka sampai 7 kali. Nah insya Allah lanjutkan lagi daripada surat Al-A'lanya sampai habis. Insya Allah diberikan kemudahan di dalam menghafalkan daripada Al-Quran. Amin, amin. Nah, jadi surat Al-A'la ini udah panjang sebenarnya. Jadi kalau misalnya ngafalin itu aja udah hafal, insya Allah surat yang lain hafal juga. Amin. Amin, amin. Kalau Ya misalnya Rabbal belum Alamin. hafal surat Allah, orang tuanya yang baca. Orang tua yang bacain, Masya Allah. Nah kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Kita minta Ustadz Maulana sambil baca yuk. Coba silakan Ustadz Maulana sambil jawab nanti. Bismillahirrahmanirrahim, dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya. Apakah mustahil kalau kita bukan penghafal Al-Quran mengharapkan memiliki keturunan yang ahli atau penghafal Al-Quran? Ya Ustadz Ustazah, mohon maaf Ustadz, saya kan sering minder dengan impian saya ini. Jika kelak diberikan Allah Subhanahu Wa Taala titipan keturunan yang saat menikah. Terima kasih banyak Ustadz Ustazah. Maaf kalau baca pertanyaan orang jangan dilebih-lebihin. Itu benar. Gak ada yangnya tadi ditambah-tambahin. Oke, dijawab silakan izin Ustadz Maulana. Kan saya membayangkan pertanyaan itu ungkapan orang bertanya. Maka berharap punya anak penghafal Quran itu tidak salah, justru itu paling mulia. Kalau memang kita bukan generasi penghafal Quran, mulailah kita yang mencetak generasi penghafal Al-Quran dari diri kita. Jadi jangan salah, jangan berburuk sangka, jangan pesimis. Insya Allah bisa menghadirkan anak-anak penghafal Al-Quran. Maka cara agar supaya kita bisa mendapatkan keturunan yang penghafal Al-Quran, yang pertama adalah perbanyak baca istighfar. Ingat, Al-Quran itu adalah kitab suci. Yang bisa datang adalah orang-orang yang suci. Orang-orang yang bersih hatinya. Paling bagus kalau pada saat hamil, buat ibu-ibu lagi hamil nonton, coba suruh istri untuk membaca Al-Quran antara maghrib dan isya. Iya, jadi buat yang bertanya tadi, kalau kata Ustadz Maulana, jangan pesimis, tapi busimis. Pesimis, tadi pesimis, Ustadz ngomongnya. Ya udah, kita langsung aja dengarkan kesimpulan kita hari ini dari guru kita Ustadz Syam. Dilanjut doa, silakan Ustadz Syam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku. Maka subhanallah, jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak lepas dari dosa. Namun tak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau melihat anak-anak kita sekarang, lalu kita tersadar bahwa mungkin saja ini akibat daripada dosa saya di masa lalu, langsung tobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, jikalau kita punya dosa masa lalu, Allah pasti akan menghapuskannya. Bahkan Allah katakan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Bahkan dosa kita bisa Allah konversi menjadi kebaikan. Kenapa? Karena Allah itu maha baik
baik, Allah maha membuka pintu taubat dan Allah maha penyayang. Bisa saja ketika diterimanya taubat kita, Allah langsung memperbaiki diri kita dan diri keturunan-keturunan kita. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni kesalahan kita dan Allah perbaiki diri kita dan keturunan-keturunan kita. Yang kedua, jangan pernah menyalahkan anak, karena anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah memilih lahir daripada rahim kita, tapi Allah yang titipkan mereka kepada kita. Maka didiklah dan insya Allah jadikan mereka ahli surga dan berkumpul kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من الصالحين لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا الله جديكا كاميك الورق القرآن أنا كامي كترنا كامي من باج القرآن من هافل القرآن سرتبر أخلق القرآن لنكم فلكا كامي كمبالي لجنة bersama dengan derajat Al-Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.